Elisa Kambu kembali menghadiri undangan dari para tokoh Wairaya, mulai dari Sangguer sampai Saya Sembaru di Kampus Kato Distrik Ayamaru, Timur Selatan, untuk bertatap muka dan sekaligus membahas peluang 2024 mendatang. Satu hal yang senantiasa menjadi perhatiannya pada setiap pertemuan adalah memberikan pandangan soal pentingnya relasi persaudaraan di antara masyarakat. Kendati pun nantinya berbeda pilihan, namun situasi itu tidak membendung rasa persaudaraan yang sudah terbentuk dan dibangun sejak lama. Jadi izin tokoh besar kami orang Wayer kawasan, Bapak Elisa Kambu dan Ibu telah hadir bersama-sama dengan kita, terutama di depan para tokoh-tokoh Wayer dan intelektual Wayer yang hari ini hadir. Izin ini kami tidak kasih undangan secara tertulis, tapi hanya komunikasi dalam satu malam ini. Dan tokoh-tokoh Bapak Raja besar kita dengan Ibu DPR bisa hadir bersama kita, dan tokoh-tokoh tepuk tangan yang meriah. Jadi kita tokoh semua tahu bahwa kita pertemuan hari ini, kita ketemu di rumah kediaman saya ini dengan Bapak Elisa ini ada tujuan dan ada maksud bagaimana kita ketemu tatap muka dengan orang tua kita yang Tuhan percayakan bisa jadi pemimpin di tanah orang, bisa jadi pemimpin di tanah Papua, tapi di suku lain. Itu berarti orang Wayer hebat. Luar biasa ya, orang Wayer hebat. Satu di kota Jayapura sudah istirahat, sekarang ada di rumah sana. Baru yang masih segar sekarang lagi duduk dengan kita di sini. Ya. Jadi ini yang saya dapat sampaikan kepada kita. Maka supaya mempersingkat waktu, Bapak Elisa Kambu, anak negeri, ini tokoh ini ada, kami sekarang siap mau diskusi dengan Bapak. Kita semua berdoa supaya Tuhan Yesus mengantarkan kita untuk mengakhiri tahun 2023 dengan selamat, dan kita siap untuk song-song dan menerima tahun baru 1 Januari 2024 dalam keadaan ya baik, penuh dengan harapan, karena kita percaya Tuhan pasti akan menyediakan yang terbaik untuk kita di tahun 2024, karena tahun 2024 ini penting sekali untuk semua kita. Jadi semua sedang berjuang menuju 2024 dengan cara dan gaya mereka masing-masing. Ya, tidak usah takut, tidak usah juga putus asa, kecewa karena banyak orang, banyak keluarga. Ya, kita kerjakan bagian kita toh. Urusan itu kan Tuhan yang menentukan. Siapa yang mau jadi itu Tuhan berkehendak. Tidak mungkin kita semua, karena barang juga terbatas. Ya, anggota DPR terbatas, lain-lain terbatas. Jadi ini maksudnya supaya semua harus berangkat dengan spirit damai, kebersamaan, kekeluargaan. Jangan kita bermusuhan karena pileg ini, pemilu ini, terus keluarga retak, ini tidak ada gunanya. Barang ini kan satu, semua orang berjuang. 2024 memang penting untuk kita semua hari ini. Itu sebabnya kita berdoa supaya kita akhiri 2023 dengan baik, dan kita siap untuk menikmati 2024 dengan segala macam janji Tuhan yang Tuhan siap, berkat Tuhan yang Tuhan siapkan untuk kita semua. Yang dapat puji Tuhan, yang tidak dapat juga mengucap syukur karena memang belum dikehendaki oleh Tuhan. Tuhan belum berkenan. Ini yang prinsip supaya kita hindari diri dari pikiran-pikiran kotor. Seraukairka, ya gemuanya kah, ya begitu-begitu tidak boleh. Jadi sebagai orang percaya itu kita harus yakin bahwa
Semua yang kita nikmati ini datang dari Tuhan. Bapak-bapak yang jadi kepala kampung itu Tuhan yang menyiapkan waktu itu. Yang jadi anggota DPR itu Tuhan yang menyediakan. Kalau prinsip itu yang kita anut, maka kita tidak pernah akan kecewa. Kita tidak pernah akan marah. Kita tidak pernah akan dendam. Kita tidak pernah akan iri hati sama yang lain. Ya, itu kira-kira begitu. Jadi mengucap syukur saja dalam segala hal. Terima kasih untuk anak YK yang sudah bisa berkenan menyediakan waktu yang luar biasa ini. Saya sudah berdoa lama dan berusaha, tapi belum bisa dapat pertemuan seperti ini. Dan Tuhan baru izinkan hari ini. Maksudnya kita tetap berusaha, tapi Tuhan izinkan harus hari ini baru kita ketemu. Saya yakin itu. Bahwa ini adalah kesempatan yang Tuhan siapkan untuk kita di kawasan Wayir bisa. Jadi kita orang Wayir ini bukan hanya saya sendiri. Ada juga Bernard, ada juga ya abang-abang kita dulu banyak, tapi mereka punya waktunya sudah selesai. Ada Martinus, ada Emer, ada Hans, ada Sarteis, ada Woh, ada Philips, ada Habel dan segala macam. Ya itu dong punya waktu sudah selesai. Jadi kita bukan baru mulai hari ini, atau kita bukan tidak ada orang. Kita punya sudah ada tapi sudah selesai. Kita yang sekarang susul ya mungkin ada Bernard, ada saya, ada adik-adik berapa yang sekarang kepala dinas, mungkin juga anak-anak muda. Jadi banyak. Ini mungkin nanti tugas kita untuk inventarisir sama-sama supaya ke depan ya kita harus terus sama-sama begini. Supaya kalau Tuhan izinkan ada ruang kita bisa lihat sama-sama. Begitu. Jadi supaya jangan sampai ada yang konotasi ya ini hanya Elisa saya, tidak. Masih ada yang lain juga, ada Bernard juga. Kita harus perlu pikirkan. Ada juga mungkin ya yang jangka pendek besok ini ya DPR ini banyak. Ada Habel, ada siapa-siapa ya itu. Nanti juga dilihat, kita pikirkan sama-sama. Tapi intinya begitu. Tapi barang ini kan terbatas, jadi tidak mungkin kita mau semua. Penting untuk kumpul ini untuk bisa menyatukan pikiran. Kalau bisa menyatukan hati itu luar biasa. Kalau bisa menyatukan hati. Karena kita mau berlomba-lomba pergi semua bagaimana? Barat terbatas toh. Jadi ya maksudnya dia rawabiwan terima bi itu. Di wata masuk mu yut masih itu kan. Rumah itu ya pulang ke makan kita makan semua begitu. Tapi ini juga harus kita bijaksana juga lihat. Jangan sampai begitu. Rame-rame terus nanti nonton juga semua begitu, itu juga tidak boleh. Jadi tidak boleh bilang, wah saya. Kalau saya semua mau saya tidak bisa. Ya harus ada yang berani mengalah. Mengalah itu berani, jiwa besar. Untuk kepentingan yang lebih besar. Kita harus itu, wah ini tahun ini orang Wayir harus berapa masuk DPR. Memangnya hanya orang Wayir saja kan? Masih banyak orang juga tuh. Maka kita dari rujukan sekian banyak mungkin 3 kan. Kita lihat dan kita punya jumlah pemilih lain-lain. Oh ini kita 3 saja ya kita arahkan mungkin supaya ada juga begitu. Ya contoh-contoh seperti itu. Jadi maksud saya tadi klarifikasi ini supaya jangan sampai seolah-olah saya sendiri. Masih ada, kita juga ada Bernard juga itu kita bagian dari kita. Mungkin ada lain-lain juga. Nanti kita inventarisir sama-sama. Begitu. Yang berikut, yang kamu sudah dengar itu yang mungkin saya luruskan hari ini. Saya ini nanti tahun depan bulan Desember baru selesai masa tugas begitu. Ingat, saya pribadi ya, kalau mau senang saja
Untuk apa capek-capek datang ke sini? Itu prinsipnya. Kalau hanya mau ingat diri saja, untuk apa buang energi ke sini? Kalau di sana tuh saya makanan sudah siap untuk saya makan saja. Nah, itu kalau untuk diri sendiri begitu. Tapi ya kapan kita bisa ya kepentingan kampung, dusun, keluarga, lebih dari itu ya harga diri, lebih dari itu harga diri, supaya ramah wana ya begitu. No kau sering semua, ya lo yang jadi begitu. Jadi saya memang sudah putuskan untuk ya berdoa sudah lama. Ya Alkitab bilang di Mazmur 90 ke 91 jadi nanti usia manusia itu 70 tahun. Bisa lebih. Tapi catatan kakinya kebanggaannya adalah penderitaan. Jadi tahun depan itu saya 60 tahun. Jadi saya hitung masih ada 10 tahun. 10 tahun ini saya pikir masih cukup untuk saya bisa berbuat sesuatu untuk dusun, untuk keluarga, untuk kemajuan ya Papua, Barat Daya, itu kira-kira begitu. Jadi saya sudah jalan sudah 1 tahun. 1 tahun nanti tanggal 6 Januari ini. Baru 1 tahun. Sudah putar ke semua tempat, sudah berdoa, sudah ketemu dengan teman-teman apa semua. Sudah selesai. Saya orang partai. Ya tetap akan tunduk pada putusan partai. Kalau partai menugaskan, di mana saja saya siap. Kalau di Papua partai lebih lagi siap. Tapi kalau orang tanya saya lebih memilih Papua Barat Daya. Kan hak demokrasi. Jadi Lambert juga silakan jalan, Bernard juga jalan, saya juga jalan. Kita jalan sama-sama saja. Nanti kalau waktunya sudah pegang kertas itu semua, masing-masing pegang kertas, sudah kita maju saja sama-sama. Siapa yang terpilih ya itu kita punya semua begitu. Kita punya semua begitu. Orang di Jakarta kasih tugas, kasih kami 3 sama-sama, lebih bagus lagi. Orang lain tidak ya, kami 3 kan kita semua toh. Jadi siapa yang dapat ya itu sudah kita punya semua. Kira-kira begitu. Jadi tidak pernah ada bilang ini tidak. Ya kami masing-masing tahu, Bernard dengan Lambert mungkin Golkar, saya PDI Perjuangan. Kita jalan saja. Nanti Tuhan izinkan di mana ya sudah. Kita ketemu sama-sama. Tapi prinsipnya kita semua sama. Jadi tidak bisa ada yang melarang ini itu, tidak usah. Itu kira-kira seperti itu. Jadi saya sudah siap dan mau datang ke Papua Barat Daya ini. Saya minta maaf kalau sudah hampir 1 tahun ini, tapi saya waktu tidak banyak dengan keluarga. Karena ya saya bilang ini kita keluarga kan namun butuhi, jadi ya toh. Jadi itu masing-masing sudah punya. Ya masing-masing sudah punya begitu. Bernard punya, saya juga punya. Minimalkan adik, kakak, anak mantu, ipar, ya keponakan, kira-kira begitu. Jadi kita orang di sini tidak intens di sini. Saya
lebih banyak di Sorong, sudah ke Tamrau, di Sorong Selatan, putar-putar saja begitu untuk ketemu dengan teman-teman. Saya sudah perkenalkan. Juga sekarang ini kan pileg, jadi kalau saya masuk juga kasih yang ganggu teman-teman yang maju DPR. Nanti kita mau bantu satu, yang lain marah lagi. Jadi kita memilih berdiam diri di tempat saja. Nanti selesai pileg baru kita datang. Ya, macam ini dia harus begitu. Ini 8 orang caleg. Wah, kita datang nanti jadi masalah lagi begitu. Mungkin di kampus ini juga begitu. Iya toh? Mama orang di Kambuaya lah, di Viane lah, semua sama. Di Sembaro, di keluarga semua, jadi minta maaf Kakak Yeri. Jadi saya memilih tenang di tempat saja. Ya, kira-kira begitu. Saya pikir teman-teman nanti kalau ya Bapak Ibu yang maju DPR, nanti selesai DPR Maret baru kita akan intes untuk. Nah, kamu keluarga itu kamu tenang di tempat saja. Kamu fokus untuk pileg. Nanti kalau sudah selesai kita bawa kertas itu datang baru kita kerahkan semua kekuatan yang ada. Nah, begitu. Supaya jangan sampai saling mengharapkan toh. Mungkin itu yang saya sampaikan, karena mungkin yang inti kita mau ketemu itu kira-kira begitu. Jadi Bapak Ibu mohon izin, jadi kamu tenang, fokus untuk DPR. Ya masing-masing. Tapi karena kamu kasih kesempatan saya bicara, jadi tadi saya perkenalkan bahwa saya ini orang PDI Perjuangan. Iya toh. Jadi DPR Kabupaten ini ya kamu sesuaikan yang hati nurani. Jadi mohon izin begitu. Jadi saya di selatan juga, masyarakat juga ya jalan juga lancar sama seperti begini juga. Jadi kita jalan saja. Semua ini tergantung penugasan. Seperti tadi saya sampaikan, penugasan itu kalau bagaimana ya itu sudah otoritas Tuhan. Memang kita berusaha berjuang, tapi Tuhanlah yang menentukan. Tapi saya yakin, saya saat ini ya kurang lebih 80% saya akan pasti ke Papua Barat. Dengan cara kita masing-masing. Jadi mungkin itu saja, minta maaf. Selamat siang, salam buat kita semua. Saya Bapak Raja Jari Hoai, tokoh juga sebagai tokoh raja untuk masyarakat, keluarga saya, Wayer atas, Wayer bawah. Nah, itu Sorong Selatan dan Maibrat. Momen kami dan pertemuan hari ini adalah momen yang menyatukan antara kami masyarakat dua distrik, dua kabupaten ya, Maibrat dan Sorong Selatan. Lebih umum, lebih khusus untuk masyarakat kami yang mendiami Jasirah kami, Jasirah Wayer. Pertemuan kami hari ini adalah sama-sama dengan masyarakat kami, keluarga besar, tokoh, untuk kita berdiskusi, menyiapkan, bicarakan hal-hal masa depan terkait dengan Provinsi Papua Barat Daya, yang mana di sini tahun 2024 ini visinya kami terkait dengan DPR Provinsi, Kabupaten Kota, DPR RI, DPD RI, dan Presiden. Ini yang kami bertemu untuk bersama dengan kami punya tokoh intelektual kami, Pak Elisa Kambu, sebagai figur kami, intelektual kami, anak kami dari kawasan kami Jasirah Wayer ini. Berapa momen-momen yang sangat spesialis, sangat penting untuk beliau menetapkan untuk
menuju Pilpres 24 sampai dengan 2029. Ini hal ini yang beliau menegaskan supaya kami masyarakat ini melihat, menjaga bersama situasi Kamtipmas, situasi kami di Kabupaten Maibrat ini, dan lebih khusus di wilayah-wilayah kami ini, Jazirah kami Wayer, untuk menjaga kompakan, menjaga kehidupan kebersamaan kami, sehingga tidak boleh ada perbedaan, tidak boleh ada hal-hal yang masuk untuk mengganggu penduduk atau masyarakat kami yang besar di kawasan kami ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan persiapan pemilihan legislatif, eksekutif, dan Pilpres 2024 ini sangat-sangat penting karena ini situasi kondisi ini sangat berbeda. Dinamika politik dia berbeda, dia berkembang sesuai dengan waktu dan sesuai dengan waktu. Jadi hal ini yang sangat ditegaskan oleh Pak Elkam bagi kami. Nah, kemudian yang berikut adalah terkait dengan persiapan kami juga pemilihan Gubernur Papua Barat Daya. Papua Barat Daya ini adalah Papua satu provinsi baru yang dimekarkan tahun 2022. Kami sangat merespon ini dengan anak kami bahwa kami harus menyiapkan satu tokoh, satu figur yang betul-betul yang memiliki nurani jiwa untuk membangun Provinsi Papua Barat Daya ini ke depan. Karena provinsi ini baru juga membutuhkan orang yang punya kemampuan, wawasan berpikir, pola pikir untuk merangkul semua, melihat semua aspek, melihat semua sisi, dan melayani semua kepentingan stakeholder yang dibawa. Karena saya bisa stressin sedikit terkait dengan APBD tahun 2023 untuk Papua Barat Daya ini hampir ada 3 triliun lebih. Ada perubahan-perubahan, tambah dana perubahan kemarin ini sekitar 3 triliun 800-an miliar. Itu sampai hari ini dana yang besar ini masyarakat ini di 35 kabupaten satu kota mungkin sedikit terserap di kota Sorong. Tapi kalau untuk kabupaten, 5 kabupaten ini sama sekali tidak tahu dana besar itu dikemanakan. Oleh sebab itu, untuk menuju Pilpres 2024-2029 ini, kami masyarakat ini sangat butuh seorang intelektual, seorang tokoh, tapi juga yang berpengalaman dalam bidang pemerintahan. Sebab itu sehingga dia betul-betul memanage, tahu di mana masyarakat yang berapa kelompok yang tinggal di situ, yang kelompok menengah atas dan yang di bawah itu orang itu tahu. Sebab itu kami sangat tadi memberikan respon untuk anak kami Elisa Kambu, sehingga kami siap untuk mendukung kalau beliau sudah Tuhan memberikan kesempatan untuk beliau mendapatkan rekomendasi dari partai PDIP. Kami kawasan kami Wayer ini, Jazirah kami besar ini, kami mendukung 100% untuk memberikan dukungan sehingga Tuhan akan memimpin beliau jadi gubernur, maka kami semua masyarakat ini bisa diperhatikan, lebih khusus kami di Jazirah kami. Saya kira itu saja yang saya bisa. Ya, pertama, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang kepada seluruh pemirsa, penonton, masyarakat yang tersebar di satu provinsi Papua Barat Daya. Pada hari ini tanggal 30 Desember di penghujung untuk kita memasuki tahun baru 1 Januari tahun 2024. Tepatnya di distrik Ayamaru Timur Selatan Kabupaten Maibrat, Kampung Kambuskato. Saya selaku intelektual dan juga ketua tim relawan
pemenangan Bapak Elisa Kambu untuk 2024 yang akan mencalonkan diri sebagai Gubernur Provinsi Papua Barat Daya. Dan juga Wakil Ketua dari Partai Hanura Provinsi Papua Barat yang juga adalah calon anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya Dapil 2 Kota Sorong untuk 2024-2029. Untuk itu di siang hari yang kami semua berdiri dan melihat situasi dan kondisi saat ini, terutama hari-hari ini kami orang Kristiani merayakan hari perayaan Natal 25 Desember tahun 2023, dan di penghujung bulan ini kami hari ini dengan Bapak Raja besar tokoh kami Wayer Bapak Yeri Khwai dan seluruh tokoh-tokoh dari Wayer Pantai Wayer Gunung. Hari ini kami bertemu di kampus Kato Raya ini bertatap muka dengan Bapak Elisa Kambu, Bupati aktif Kabupaten Asmat, yang juga lah figur yang menurut kami terbaik dari kawasan kami, yang akan siap diri ketika Tuhan menghendaki Partai PDI Perjuangan memberikan rekomendasi, maka beliau juga akan siap bertarung bersama-sama dengan jago-jago dari Provinsi Papua Barat Daya yang siap diri hari ini. Untuk itu saya selaku intelektual dan juga ketua tim relawan dan juga calon anggota DPR Provinsi Papua Barat Daya dari Partai Hanura Dapil 2 Kota Sorong menyampaikan kepada kita semua bahwa mari kita siap dan kita gentleman, kita menghadapi politik. Pertama kita akan kerja dengan hati. Kita kerja secara dewasa, kita mempengaruhi, mengkampanyekan diri dan yang lainnya. Saya berharap dengan dinamika politik yang berlangsung semua kita kerja dengan hati yang dingin. Pertama kita menyukseskan pemilu legislatif, pemilu presiden pada tanggal 14 Februari tahun 2024. Dan akan kita lanjutkan kepada pemilu gubernur dan bupati wali kota pada tanggal 27 September tahun 2024 yang akan datang. Untuk itu saya menghimbau dan mengajak kita untuk semua kita beri dukungan dalam menjaga kedamaian secara tegas. Kantipmas harus kita jaga bersama-sama di provinsi ini agar semua yang akan berlangsung, baik provinsi, presiden, DPRI, DPD, DPR provinsi, DPR kabupaten kota, semuanya akan berlangsung dengan baik, aman dan lancar.